You'll find treasures more valuable than gold, digging in the Word. Shalom dan selamat datang ke Digging in the Word, versi bahasa Indonesia. Saya baru kembali dari satu jemaat yang berbahasa Indonesia di Amerika, di mana saya tinggal. Dan di jemaat itu mereka ada orang yang mau belajar atau mau tahu tentang Tuhan, membangkitkan pemimpin dari antara jemaat. Itulah yang saya mau memberitakan hari ini dari firman Tuhan. Pertama, saya mau ceritakan, ada seorang yang terkenal di Alkitab namanya Saulus, atau nanti terkenal sebagai Paulus. Dia penganiaya yang besar terhadap orang Kristen. Dia mempenjarakan orang Kristen, dia benci orang Kristen, sampai waktu dia pergi ke Damaskus untuk dengan surat yang kasih dia kuasa untuk tangkap orang Kristen, surat dari imam besar dari Yerusalem. Dia lihat visi Yesus dan dia sadar bahwa Yesus adalah juru selamat. Nanti Yesus kirim orang namanya Ananias untuk membaptiskan dia dan untuk mensembuhkan dia, karena waktu dia lihat visi, setelah itu dia jadi buta. Saulus ini baru Saulus jadi semangat, dia khotbahkan Injil, dia dapat wahyu dari Tuhan. Dan di Kisah Para Rasul kita lihat sesuatu yang sangat menarik tentang Paulus. Saulus ini dia pergi ke Antioquia karena disuruh oleh temannya Barnabas. Barnabas diutus ke Antioquia oleh jemaat di Yerusalem karena ada banyak orang percaya di Antioquia, apalagi orang yang Yunani. Dan Barnabas adalah temannya Saul. Dia pernah memperkenalkan Saulus kepada orang-orang di Yerusalem. Dia menghibur Saulus. Dan ketika mereka di Antioquia, mereka mengajar selama 2 tahun. Orang murid-muridnya baru di sana, Saulus sama Barnabas. Pada akhirnya ada 7 orang berkumpul, nabi dan pengajar, termasuk Saulus dan Barnabas. Dan kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Setelah mereka melayani Tuhan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas 2 orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setelah mereka, nanti kita baca di ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kita baca di sini bahwa orang ini diutus Roh Kudus, dan setelah mereka diutus, baru Barnabas dan Saulus bersama disebut rasul. Untuk pertama kali di Alkitab, di Kisah Para Rasul 14 ayat 4 dan 14 ayat 14, mereka dua-duanya disebut rasul-rasul. Dan apa tugas rasul ini? Mereka pergi ke kota yang baru, yang belum ada jemaat, yang belum ada orang yang percaya dengan Injil. Pertama mereka masuk sinagoga karena orang Yahudi sudah ada perjanjian dengan Tuhan, dan mereka khotbahkan Injil. Dan kalau ditolak oleh orang Yahudi, atau kalau ada orang yang bukan Yahudi mau dengar, mereka khotbahkan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Dan setelah itu orang mulai percaya, dan karena orang percaya mereka dibaptis. Dan mereka berkumpul sebagai jemaat Tuhan, sebagai kita pakai istilah sekarang gereja. Walaupun di zaman dulu mungkin mereka ketemu di rumah, tidak pakai gedung gereja, tapi mereka satu jemaat di depan Tuhan. Amin. Dan orang ini waktu Paulus dan Barnabas khotbahkan Injil, mereka tidak tanam satu jemaat, tanam satu gereja dan tetap di sana selama-lamanya, jadi pendeta, satu jadi pendeta senior, satu jadi pendeta wakil. Tidak, itu bukan tugas mereka sebagai rasul. Mereka diutus untuk khotbahkan Injil, menyebarkan Injil. Terus mereka tinggalkan jemaat begitu saja dan pergi ke tempat lain.
mereka tinggalkan jemaat tanpa rasul untuk memimpin mereka, tanpa orang ditunjuk sebagai pendeta atau penatua pun atau gembala. Mereka tinggalkan jemaat ini dan mempercayakan mereka kepada Roh Kudus. Mungkin rasul menurut orang yang belajar sejarah, kayaknya Barnabas dan Saulus pergi ke kira-kira 7, 8, mungkin lebih kota di satu pulau dan di Asia Minor dalam mungkin 2 tahun. So, berarti mungkin mereka di satu tempat untuk beberapa bulan saja, atau bisa jadi untuk beberapa minggu saja, untuk sebentar, dan khotbahkan Injil, tinggalkan orangnya, dan nanti mereka kembali kepada orang ini. Mereka juga suka kirim surat. Kita tahu tentang Paulus bahwa dia suka kirim surat karena ada banyak surat dari Paulus di Alkitab. Terus umat ini tidak ada pemimpin. Mereka cuma punya Roh Kudus dan Kristus dan Allah sebagai pemimpin, dan tidak ada orang yang ditunjukkan sebagai pemimpin. Tapi mereka bisa bertemu, mereka bisa beribadah. Kita lihat lebih lanjut dalam edisi dalam part 2, bagian 2. We've got the ball.